Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Marwanti dari Pendidikan Sejarah semester 3. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Nah, di sini saya sudah mempunyai 4 sub yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial, yang kedua ada interaksi antar suku yang ada di lingkungan, yang ketiga ada contoh interaksi sosial, lalu yang keempat dampak dari interaksi sosial. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Jadi di sini saya mengutip dari salah satu ahli, yaitu ada Surjono Sukamto dalam Sosiologi Suatu Pengantar 1994, yang menjelaskan interaksi sosial itu sendiri adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun kelompok tertentu, yang bertujuan untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial. Oke kawan-kawan, sub yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai interaksi antar suku yang ada di lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi saya ini bertempat tinggal di Desa Indraputra Subing, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Dan di lingkungan saya ini didominasi oleh 3 suku, yaitu ada Jawa, ada Sunda, dan ada Lampung. Yang saya amati dari interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar saya ini sudah cukup baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri, pasti ada aja konflik yang terjadi. Namun hal itu lebih condong ke sisi positifnya. Dan ketika ada konflik, untuk meminimalisirnya itu di sini rutin diadakan musyawarah. Nah, jadi dengan adanya musyawarah ini diharapkan baik warga itu kalau mempunyai saran ataupun kritik, yaitu dapat mengutarakannya secara langsung, dan juga di situ harus ada sikap toleransi atau saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, kita masuk ke sub yang ketiga, yaitu mengenai contoh interaksi sosial yang ada. Nah, interaksi sosial itu terjadi karena ada hubungan antar satu sama lainnya. Dan di sini saya akan memberikan contoh interaksi sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal saya ini. Yang pertama yaitu ada melakukan kerja bakti setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi setiap 3 bulan sekali itu warga di sini rutin mengadakan kerja bakti. Salah satunya yaitu membersihkan halaman depan rumah, semisal selokan, lalu habis itu membersihkan masjid. Dan terus misal kalau jalan ada yang rusak, mereka perbaiki dengan mandiri. Lalu yang kedua yaitu ada mengadakan ronda malam atau siskamling. Nah, jadi di sini juga rutin diadakan ronda malam atau siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar saya ini. Karena lingkungan sekitar saya ini rawan sekali dengan tindak kejahatan. Misalnya mencuri seperti itu. Jadi di sini warga bergantian dan sudah terjadwal. Jadi mereka misal saudara A di hari ini, lalu saudara B, saudara C, saudara D dan E, dan sampai seterusnya sampai pokoknya sampai aman dan terkendalilah di wilayah sini. Lalu yang ketiga yaitu ada saling menghormati dan menghargai sesama. Menurut saya sikap saling menghormati di sini dan menghargai sesama yaitu saling tegur sapa dan baik ke tetangga sekitar. Dan menurut saya sudah lumayan baik di desa saya ini. Lalu yang keempat ada mengadakan perlombaan dan acara syukuran ketika hari kemerdekaan. Nah, kawan-kawan, jadi di lingkungan tempat tinggal saya ini rutin diadakan acara, lomba, dan juga upacara di hari kemerdekaan. Syukurannya itu lebih ke rasa bersyukur warga sekitar sini bahwa Indonesia ini merdeka, masih tetap merdeka, dan tidak ada gangguan dari luar. Jadi di sini juga diadakan perlombaan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Salah satu lombanya yaitu ada makan kerupuk, lalu ada masukin benang di jarum, lalu ada panjat pinang, lalu ada lomba mendandani,
kemudian puisi, menyanyi, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah. Nah, jadi di lingkungan tempat tinggal saya ini semisal ada orang sakit, nah warga ini dengan sukarela menjenguk. Menjenguknya itu bisa dalam bentuk semangat ataupun dalam bentuk donasi. Ke sub yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai dampak dari interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada pembentukan lembaga sosialnya. Hubungan antar manusia tidak akan terjadi tanpa adanya interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, maka tidak ada kehidupan sosial. Di sini saya mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, terlebih dahulu saya akan menyebutkan dampak positifnya. Yang pertama yaitu ada terpenuhinya kebutuhan individu dan kelompok yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya interaksi sosial atau dengan orang lain. Lalu yang kedua ada kerjasama manusia yang terus berkembang seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan dan situasi masyarakat saat ini. Lalu yang ketiga ada hubungan sosial antar dua atau lebih kelompok sosial yang berbeda akan terintegrasi. Lalu yang keempat adanya individu yang berbeda-beda akan saling mengenal satu sama lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu ada kerusakan dan kehilangan harta benda ataupun nyawa jika terjadi kontak atau benturan fisik. Lalu yang kedua ada persaingan yang tajam akan membuat kontrol sosial tidak berfungsi. Lalu yang ketiga ada akan menimbulkan prasangka yang memicu terjadinya kerugian bagi orang lain. Lalu yang keempat ada menimbulkan rencana atau niat mencelakakan pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai interaksi sosial dan lebih tepatnya yang ada di lingkungan saya, yaitu di Desa Indraputra Subing, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Sekian dari video saya kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.